Hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Kita sudah mempelajari hukum tabur tuai setelah kita mengetahui bahwa kita harus menabur supaya kita menuai. Kini kita coba mempelajari di Matius 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh ke tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak duri dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang lebih baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ternyata kita tidak dapat sekedar menabur. Untuk menabur benih sembarangan, untuk menjadikan benih yang kita taburkan itu berbuah, maka benih itu harus ditabur di tanah yang baik. Dan ternyata tidak semua tempat merupakan tanah yang baik untuk ditaburi. Di Yeremia 4 ayat yang ketiga, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Jelas artinya, tidak semua tanah merupakan tempat yang subur untuk menabur. Kita mesti tahu itu, tidak semua tanah kita bisa taburin benih supaya benih yang kita tabur tadi itu bertumbuh dengan baik. Jelas artinya tidak semua tanah merupakan tempat yang subur untuk kita menabur. Dalam hal keuangan, kenyataan ini berlaku mutlak. Kita harus berhati-hati dan berdoa harus di dalam pimpinan Tuhan, serta memiliki pemahaman yang baik sebelum kita menaburkan sesuatu. Tidak semua tempat di mana ada kebutuhan kita anggap sebagai tanah yang subur. Jangan sampai memiliki anggapan yang salah. Selama kita hidup, kebutuhan memang tidak akan pernah habis. Selama kita hidup, kemiskinan tidak akan pernah sirna. Sebab adalah karena masih banyak orang-orang tidak mau menerima kabar baik, sehingga mereka tetap berada dalam keadaan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak semua tempat atau semua tanah yang membutuhkan taburan sama dengan tanah yang subur dan baik untuk ditanami. Karena itu Alkitab berkata, jangan menabur di tempat duri tumbuh. Yesaya 32 ayat 20, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Alkitab mengatakan bahwa kita berbahagia jika kita ini bisa menabur di segala tempat di mana terdapat air, namun bukan di sembarang tempat tentunya. Di situ sebenarnya taburan kita akan berlipat kali ganda. Ingat, Tuhan tidak pernah menanggapi keperluan, tapi Tuhan menanggapi iman kita. Itulah sebabnya orang yang berkebutuhan dan orang yang berkekurangan selalu akan ada. Karena tidak semua mau beriman dan mau percaya. Kita pun harus mengerti, taburan kita harus berada di tempat di mana iman ada, di tempat di mana air ada, di mana penyertaan Allah begitu kuat. Disitulah sebenarnya tempat yang paling ideal, di mana ada urapan bekerja, hadirat Tuhan manifestasi luar biasa. Di situ sebenarnya tempat yang paling ideal untuk kita menaburkan benih. Apapun benih yang kita taburkan dan yang ingin kita nikmati hasilnya, maka jangan menabur di tempat di mana buri tumbuh, namun tabur di tempat di mana banyak air. Dikatakan firman Tuhan, kita harus mengerti bahwa Yesus Tuhan itu sangat bijaksana sekali. Di Matius 25 ayat 14 dan 15, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta,
yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Rupanya Tuan dalam ayat tersebut memiliki 8 talenta. Ia memberikan 5, 2, dan 1 talenta untuk hamba-hambanya. Ada orang bertanya, mengapa Tuhan tidak adil? Mengapa tidak dibagi rata saja? Inilah pemikiran terbalik dari banyak orang. Ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan sama rata sama rasa. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa Dia mau menabur di tempat di mana Dia paling menghasilkan buah, di mana di dalam kehidupan seseorang. Jika Anda merupakan tanah yang baik, maka Tuhan bersedia memberikan 5 talenta kepada Anda. Jika Tuhan mengerti bahwa Anda bukan tanah yang baik, Dia tetap memberikan juga sekalipun hanya 1 talenta. Lagi pula, kalau kita hitung-hitung 1 talenta itu pun nilainya sangat besar sekali kalau diurangkan. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Dan 1 dinar sama dengan upah 1 hari kerja. Jadi 1 talenta sama dengan upah 200 bulan kerja. Nilainya 1 talenta sudah sangat besar sekali, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Dalam kelanjutan kisahnya ternyata benar bahwa 5 talenta menghasilkan 5 talenta dan 2 talenta mendapatkan tambahan 2 talenta. Sedang 1 talenta justru disia-siakan oleh hamba yang diberikan kepercayaan untuk mengelolanya. Dari kisah ini kita semestinya tahu bahwa Tuhan kita memang sangat bijaksana sekali. Ia tidak memberikan taburan yang sama kepada ketiganya, karena Ia tahu di mana yang paling subur dan Ia tahu mana yang paling tidak subur. Ia tahu mana yang paling produktif. Ia juga tahu mana yang mandul atau sama sekali tidak menghasilkan apapun juga. Saya percaya, saya pernah membuat perhitungan kasar. Misalnya seseorang mempunyai 8 talenta lalu dibagi 3 sama rata, maka masing-masing akan menerima 2,5 bagian. Kemudian, bila masing-masing berbuah seperti yang dikisahkan di atas, maka si A dan B akan berbuah sama. Masing-masing akan menghasilkan 2/3 bagian. Sedangkan C tetap dengan 2/3 yang menjadi bagiannya. Jika dijumlah total, maka tuan itu akan mendapatkan kembali 13/3 talenta. Dengan demikian, tuan itu mendapatkan tambahan 5/3 talenta. Tetapi dengan cara Tuhan yang digambarkan dengan cara tuan ini, ternyata yang diberi 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4, yang 1 tetap 1. Jika dijumlahkan totalnya, maka tuan itu mendapatkan 15 talenta. Jadi dia mendapatkan lebih banyak dengan cara pembagian seperti itu, daripada dengan cara dibagi rata. Inilah cara Tuhan melihat betapa bijaksananya Tuhan kita. Sangat luar biasa sekali. Kita pun harus bijaksana ketika kita akan menabur, maka sebaiknya perhatikan dulu apakah tempat kita akan menabur itu ada airnya atau tidak. Dan apakah kita sekedar ingin menutupi kebutuhan atau kekurangan atau memenuhi atau ingin menuai berlipat kali ganda, atau kita memang benar-benar melakukan apa yang Tuhan suruh dan Tuhan lakukan. Tuhan kita sudah memberikan teladan yang luar biasa mengenai bagaimana kita bersikap, bagaimana kita semestinya melakukan bagian kita pada saat kita mulai menabur. Jadi, jangan kita menabur benih di sembarang tempat. Banyak orang bertanya, Pak, saya memerlukan ini dan memerlukan itu. Sejak semula saya berkata bahwa kebutuhan itu tidak akan pernah habis. Dan bukan panggilan kita untuk menjawab semua kebutuhan orang. Tetapi lakukan saja bagian kita dengan bijaksana. Yang harus diingat, setiap benih dari Tuhan sangat berharga nilainya. Anda harus menabur di tempat di mana ada air. Jangan di tempat mana duri malah tumbuh dan tumbuhnya sangat lebat sekali. Jangan nabur di tempat seperti itu. Dengan perkataan lain, mari kita bijaksana seperti Tuhan yang memiliki 8 talenta di atas. Perhatikan lagi bahwa Yesus tidak pernah menggunakan prinsip sama rata dan sama rasa. Prinsip tersebut bukan dari Tuhan, bukan dari kerajaan Allah tentunya. Kita coba buka di Matius 13:12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Inilah prinsip Tuhan yang sudah mendapatkan banyak, yakni 10 talenta. Malah ditambah lagi 1 talenta, sehingga menjadi 11 talenta. Yang sudah banyak ditambah lagi, sehingga menjadi
banyak. Prinsip utama Tuhan memang sangat unik sekali. Tuhan berkehendak agar semua talenta yang diinvestasikan di dalam kehidupan kita ini dapat menghasilkan buah yang lebat. Itulah cara pikir Tuhan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian meluruskan persepsi kita yang selama ini salah. Lalu muncul pertanyaan, di mana seharusnya kita menabur, Pak? Jika itu berupa persepuluhan, maka langsung saja kembalikan ke tempat di mana Lewi Anda melayani. Untuk taburan lain, Anda pun dapat berbuat yang sama. Namun ada hal yang harus Anda perhatikan. Kalau Bapak Ibu digerakkan untuk menabur kepada seseorang, dan Tuhan nyatakan itu harus tabur, taburlah. Karena saya percaya kalau Tuhan yang suruh, pasti benih yang Bapak Ibu tabur itu akan bertumbuh. Pertama, kita harus menabur di tempat di mana Tuhan menaruh kepercayaan. Jika Anda menabur benih Anda di tempat mana Tuhan tidak menaruh kepercayaan, maka Anda juga tidak akan pernah dapat menuai sebagaimana yang Tuhan inginkan. Penting sekali ini, dengerin suara Tuhan. Jadi kita mesti bijaksana, taburan tidak untuk dibagi-bagi, dihambur-hamburkan semau kita. Kepentingan atau keperluan orang lain belum tentu merupakan tempat yang baik bagi kita untuk menabur. Jika Tuhan selalu bijaksana dalam memberkati kita, maka kita pun juga harus bijaksana menyalurkannya. Ada pertanyaan lain, Pak, bagaimana dengan mereka yang berkekurangan? Yang mereka perlukan bukan uang, tetapi mereka perlukan adalah kebenaran. Bahwa barang yang sedikit yang mereka miliki, itulah yang harus mereka kelola dengan baik. Mereka harus belajar untuk dapat dipercaya dengan apa yang ada pada mereka. Jika mereka mengerti akan prinsip ini, mereka juga perlu menabur dan nantinya akan menuai. Jadi, yang mereka perlukan bukanlah uang semata-mata, melainkan kebenaran yang sanggup memerdekakan kehidupan mereka. Kedua, kita harus mengerti kemana kita harus menabur. Dalam hal ini kita harus belajar ketaatan. Kita harus menabur tidak berdasarkan apa yang kita lihat melalui mata jasmani kita, tetapi berdasarkan kemana Tuhan akan menuntun kita, kemana rohnya menuntun kita, kesanalah kita semestinya menurut. Anda yang dan saya seharusnya memperhatikan hal ini. Karena itulah kita harus belajar untuk peka mendengar suara Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Buka sebentar di 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau kita pelajarin dari ayat di atas, kita tahu bahwa yang paling penting adalah dari pihak Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Tuhan juga mengetahui di mana kita akan menikmati tuaian, yaitu di mana tempat di mana Tuhan mengarahkan hati kita untuk menabur. Makanya penting sekali untuk kita ini bisa peka dengar suara Tuhan, dan nanti Roh Kudus akan berbicara dalam hati Bapak Ibu kemana yang taburan Bapak Ibu tentunya, dan Tuhan sendiri akan arahkan. Kalau Tuhan sendiri arahkan, tentunya Bapak Ibu akan dibawa ke tanah yang subur, di mana benih itu akan bertumbuh lebat. Kuncinya ada pada Tuhan, karena itu hiduplah dalam ketaatan. Kuncinya itu memang harus di dalam tangan Tuhan. Kita harus taat, dengerin apa yang Dia mau. Demikian juga dalam hal taburan, jangan kita sembarangan menabur. Taburlah di tempat yang ada airnya, jangan menabur di tempat banyak duri tumbuh. Taburlah di tempat di mana Tuhan telah banyak menabur. Di situ Anda akan menuai banyak. Yang paling penting, taburlah di dalam ketaatan. Penting sekali ini. Mungkin ada waktunya Tuhan meminta kita untuk menabur di tempat yang kekurangan, yang menderita. Bila itu diperintahkan, maka lakukan saja. Gak usah protes. Kalau Tuhan suruh, lakukan, kerjakan. Karena Anda akan juga menuai besar, karena yang memberikan pertumbuhan tentunya adalah Tuhan sendiri. Amin. God bless you.